warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan, berikan kesehatan dan kesempatan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, ahabbul biqa ilallahi masajiduha, itu tempat yang paling Allah cintai, yaitu adalah masjidnya. Dan kita bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat. Karena tidak ada yang mendatangkan manfaat pada kita sekalian, tidak akan bermanfaat harta dan keturunan, melainkan siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan salah satu bab dari bab dalam kitab Tauhid, yaitu bab majaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirik. Itu bab apa yang datang dalam penjagaan Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisi tauhid, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam menutup semua pintu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab majaa anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Itu bab yang datangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bab maja, ini apa yang datang, anna ba'da hadhil ummah, bahwasannya sebagian umat ini menyembah al-awthan, menyembah sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan, wa qawlillahi ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Jazakallahu khair wa barak fik. Beliau menyebutkan
dalam bab ma jaa anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qouli ta'ala alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah engkau melihat? Jadi ru'yah di sini atau melihat di sini adalah ru'yah basariyah. Ya, karena dimuta'addikan dengan apa? Dengan ila. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka diberikan bagian dari kitab? Nanti disebutkan bahasanya ini adalah orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara minal kitab. Itu Yahudi diberikan pada mereka At-Taurah dan orang-orang Nasara diberikan pada mereka Injil. Yu'minuna bil jibti. Mereka membenarkan, mereka yang membenarkan bil jibti. Al-jibt yaitu disebut di sini wa huwa kalimatun taqau 'ala sonam wal kahin wasahir. Itu mereka membenarkan sonam, yaitu patung atau berhala, wal kahin, dukun, dan juga sahir, yaitu tukang sihir. Wa taghut, dan taghut ini adalah minat tughyan, adalah suatu yang melampaui batas. Dan setiap apa yang melampaui batas dari ukurannya, dari batasannya, maka dinamakan taghut. Dan yang dimaksud di sini adalah asyaitan. Dan nanti akan kita berikan tambahan penjelasan. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid, dan Taisir Al-Aziz Al-Hamid ini adalah merupakan syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ibnu Abdillah Ibni Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang nulis adalah cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Sulaiman Ibnu Abdillah Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahab. Ini cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab dalam syarah kitab Tauhid yang dinamakan Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Beliau wafat 1233. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal berapa? 1200 berapa? 6. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jangan dilupakan. Penulis kitab, yaitu dilahirkan 1115, kemudian wafatnya berapa? Tahun 1206. Kemudian cucunya itu Syekh Sulaiman memberikan syarah akan kitab Tauhid, dan beliau wafat pada tahun 1233. Kemudian di sana juga ada cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dari anak yang bernama Hasan, memiliki anak yaitu Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ini cucunya juga yang lebih kita kenal dengan apa? Fathul Majid. Fathul Majid. Syarah kitab Tauhid. Ini juga cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama ayahnya Abdurrahman adalah Hasan. Dan Hasan memiliki ayah namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada dua, yaitu siapa? Sulaiman, yaitu Taisir Al-Aziz Al-Hamid, dan juga yaitu Abdurrahman, ini memiliki syarah kitab Tauhid, yaitu apa? Fathul Majid. Kalau Syekh Sulaiman bin Abdullah, kalau Syekh Abdurrahman bin Hasan, keduanya cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini memiliki kitab dalam syarah kitab At-Tauhid. Beliau memberikan penjelasan tentang bab ini, bahwasanya maksud dari musannif, ini maksud tujuan dari musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan judul ini, yaitu adalah isbatu anna syirka sayaqa'u fi hadhil ummah, yaitu penetapan bahwasanya kesyirikan itu akan terjadi pada umat ini, la muhalah atau la mahalah,
itu mesti terjadi. Wa raddu ala man yunkir dzalik. Ya, dan judul ini ya memberikan bantahan kepada orang yang mengingkari demikian itu min ahlil bidah, dari pelaku bid'ah wad dolal, dan juga pelaku kesesatan min ubadil kubur, ya, dari para penyembah kuburan, alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan ibadatul kubur wal auliya laisat minasyirki billah. Ya, karena nanti antum akan mendapati bahwasanya ya di sana ada yang mengatakan bahwasanya ibadah kepada kuburan dan ibadah kepada para wali ini bukan termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal ummah maksumah. Karena umat ini adalah maksumah. Ya, umat ini sudah terjaga darinya, itu dari kesyirikan yang disebutkan, yaitu apa? Penyembahan terhadap kuburan atau penyembahan terhadap orang-orang saleh. Sedangkan wal musannif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, id yaqulu hadzal kalam, tatkala beliau mengatakan ucapan ini, yuhadzir. Jadi beliau mentahdzir manusia, yuhadzirun nas. Ya, mentahdzir manusia min ayyaqau fi bara'in syirik. Yaitu supaya mereka itu tidak terjatuh pada ya dari kesyirikan, yaitu kotoran dari kesyirikan. Ya, karena ya kesyirikan itu adalah merupakan ya disebutkan yang lain jarathim, yaitu ibaratnya itu seperti bakteri atau ya kuman ya dalam kesyirikan. Dan tidaklah wala yufiduhum istiba'a dzalika fi haqqihim, dan tidaklah memberikan faedah kepada mereka itu kemudian tidak terjadi pada mereka, pada umat ini ya itu kepada penyekutuan atau kesyirikan pada orang-orang saleh atau kuburan orang-orang saleh. Ya, karena ini adalah li'annahu waqi'un fi hadhil ummah. Karena itu adalah terjadi pada umat ini la mahalah. Itu mesti terjadi. Dengan dalil apa? Bidalalatin nusus asyariyah. Ya, dengan dalil nusus asyariyah wal waqi' al musahad. Itu apa? Dengan dalil nas, yaitu hukum syar'i, Al-Qur'an dan sunnah, dan juga ya kejadian yang bisa yang bisa disaksikan. Ya, kejadian yang bisa disaksikan. Jadi ini sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, jadi untuk ya karena pentingnya bab ini ya dan banyaknya ya di masa kita ini terjatuh manusia di dalamnya, ya kita ingin memberikan penjelasan lebih. Ya, walaupun kita nanti cuma membaca satu ayat atau dua ayat, tapi antum paham. Ya, di antara yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam Al-Qaulul Mufid, sababu maji al-muallif bi hadzal bab, ya sebab ya pendatangan muallif dengan bab ini adalah untuk membantah ya hujjah man yaqul, itu apa? Ya lidakhdi hujjati man yaqul, yaitu inna syirka la yumkin, sungguhnya kesyirikan itu tidak mungkin terjadi ayyaqa fi hadhil ummah, tidak mungkin terjadi pada umat ini. Wa angkaru antakuna ibadatul kubur, dan mereka mengingkari bahwasanya penyembahan terhadap kuburan dan para wali itu minasyirki, itu termasuk dari kesyirikan. Ya, kenapa alasannya? Li'anna hadhil ummah maksumah minhu. Seperti tadi yang disebutkan ya Syekh Sulaiman, yaitu bahasanya umat ini terjaga dari bentuk kesyirikan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, ini dalil mereka, inna syaitan aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahris bainahum. Sungguhnya syaitan itu telah aisa. Apa aisa? Berputus asa. Ya, ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Bahwasanya orang-orang yang sholat itu akan menyembahnya. Itu menyembah syaitan. Makanya syaitan berputus asa. Jadi orang-orang itu ya setelah datangnya Islam, kuatnya Islam, itu akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ya tiadakan bahasanya kesyirikan itu akan terjadi pada umat ini. Ya fi jaziratil ard walakin fi tahris bainahum. Akan tapi ya syaitan itu akan berupaya dalam hal mengadu domba di antara mereka. Maka ya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wal jawab ala hada
Ya, dan bantahan akan ini telah lewat ya ketika pembicaraan tentang bab atau pembahasan yang ke-18 ya tentang bab man tabarraka bisyajarin au hajarin. Ya, siapa saja yang mencari berkah dari pepohonan au hajarin atau batuan dan yang semisalnya. Ya, ana bacakan dari bab yang sebelumnya ya bahwasanya apa? Ya, di sini pemberitahuan Nabi alaihi salatu wasallam ini adalah ya termasuk dari min a'lamin nubuwah. Itu tanda kenabian Rasulullah SAW. Itu beliau memberitahukan ya sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan terjadi sebagaimana yang dikabarkan. Yaitu adalah apa? Bahwasannya manusia itu akan mengikuti apa? Itu sunnah-sunnah atau cara atau metode ya orang-orang sebelumnya. Ya. Dan ini apabila dikaitkan fa in qala qail inna Nabi sallam qad khataban nas bi Arafah. Sungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam ya telah berbicara kepada manusia di Arafah. Inna syaitan qad ayisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab. Kemudian bagaimana ini terjadi apa? Peribadatan kepadanya. Maka bantahannya adalah anna ihbaran nabi, sungguhnya apa? Pengabaran Nabi alaihi wasallam biya'sihi, bahwasanya setan itu apa? Telah berputus asa, la yadulu ala adamil wuku. Ya, jadi Nabi alaihi wasallam mengabarkan apa? Setan telah berputus asa. Ini tidak kemudian apa? Ya, tidaklah menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu tidak terjadi. Bahkan bisa jadi kesyirikan itu apa? Bal yajuzu ayyaqa. Bahkan kesyirikan itu bisa terjadi. Ya. Ala khilafi ma tawaqqa'uhu asyaitan. Itu ya berbeda dengan apa yang ya disangka dalam perkara dalam apa yang disangka oleh setan. Kenapa? Karena li'anna syaitan, karena setan ini lama hasalat futuhat, tatkala ya terjadi futuhat. Itu tatkala apa? Dahulu kaum muslimin itu banyak memperoleh kemenangan-kemenangan. Jadi tatkala dibukanya negeri Islam, kemudian memperoleh kemenangan dari orang-orang kufar, kemudian saat itu apa? Qawiyal Islam. Jadi ketika seperti itu, apa? Orang itu menujunya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Islam itu akan jaya kembali itu dengan apa? Orang itu kembali hanya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kemenangan itu akan terjadi itu ketika orang itu apa? Manusia atau umat Islam ini apa? Kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tatkala qawiyal Islam. Dan ketika itu apa? Wa dakhalan nas fi dinillahi afwaja. Kemudian manusia itu masuk dalam agama Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Maka di sini apa? Ya'is. Setan itu ya pesimis atau apa? Putus asa. Ayya budasi wallah. Ya, tidaklah ayu badasi wallah. Itu akan disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fi hadil jazirah, itu di jazirah Arab. Akan tapi ya hikmah Allah Subhanahu wa taala ta'ba illa ayyakuna dzalik. Ya, akan tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak menghendaki melainkan bahasanya apa? Ya enggan, maksudnya apa? Akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Wa hada naqulu walabud. Dan kita katakan bahasanya apa? Ini mesti terjadi. Ya, ini akan terjadi bahasanya apa? Ya, dari kesyirikan yang terjadi ya itu adalah yang terjadi dahulu ketika umat Islam itu belum kuat, itu akan terjadi di masa yang akan datang. Bahwasanya kesyirikan itu akan terjadi. Dan di sini ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala jaddada tauhid. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu apa? Jaddada tauhid. Apa maksudnya jaddada tauhid? Memperbarui tauhid. Karena di masanya beliau banyak apa? Kesyirikan. Ya, banyak kesyirikan. Ya, fil jaziratul Arab. Ya, fil jaziratul Arabiyah itu banyak kesyirikan. Dan bahwasanya manusia pada ketika itu dia ada yang musyrik dan ada yang ya tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau kita perhatikan ya banyak. Begitu pula di masa atau di saat kita sekarang ini banyaknya kesyirikan yang terjadi. Jadi bukan kemudian sesuatu yang tidak mungkin bahwasanya kesyirikan itu akan terulang kembali atau terjadi
ya kembali ketika apa? Islam itu lemah. Ya, ketika Islam itu lemah sehingga dikatakan oleh beliau dalam bab ini majaa anna ba'da hadil ummah ya'budul authan. Itu bab yang datang bahasanya sebagian umat ini ya menyembah apa? Menyembah berhala. Ya, atau menyembah apa? Ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau yang mendatangkan ayat ini yang kemudian bahwasanya ya di sini apa? Bahwasanya musannif kita baca ya dari sarahnya Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, munasabatu hadzal kitab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid bahwasanya musannif tatkala menyebutkan lamma dzakara tauhid wa ma yunafihi, dan apa yang menafikannya atau yang yungkisuhu atau yang menguranginya minasyirik, dzakara fi hadzal bab, menyebutkan dalam bab ini anna hadzal syirk la budda ayyaqa fi hadhil ummah, bahwasanya kesyirikan itu mesti yang akan terjadi di umat ini. Wa qasada bidzalika rad, ya, dan tujuan yang demikian itu adalah untuk membantah ala ubadil kubur, para penyembah kuburan, alladzina yaf'aluna syirka, yang mereka melakukan kesyirikan kemudian mereka mengatakan apa? Wa yaqulun la yaqa fi hadhil ummah Muhammadiyah syirkun. Enggak ada ya di umat Muhammadiyah ini kesyirikan, dan mereka mengatakan ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antum tanya orang yang apa? Yang datang ke kuburan para wali itu, mereka mengatakan apa? Syahadat, 2 kalimat syahadat. Ya, makanya mereka mengingkari. Gimana kita dikatakan apa? Berbuat kesyirikan. Sedangkan kami ini apa mengatakan apa? 2 kalimat syahadat. Ya, karena apa? Untuk meniadakan bahasanya apa yang mereka katakan umat ini adalah terjaga. Ya, enggak bisa dikatakan bahasanya orang yang datang kuburan kemudian itu dikatakan apa? Syirik. Ya, maka antum yang apabila mendapati orang seperti itu, ya ini. Ya, padahal itu adalah kesyirikan. Apa yang mereka lakukan dari datang ke kuburan orang soleh kemudian meminta, ya, berdoa, membaca Al-Quran, bernadar, menyembelih, ya, itu adalah ya pada hakikatnya atau sejatinya adalah perbuatan syirik. Tapi mereka tidak mau dikatakan, saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan umat ini terjaga. Ya, mereka berkata seperti itu. Tapi di sini apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan ya bahasanya di antara ya ahlul kitab mereka ini apa? Ya, diberikan kitab, memiliki bagian dari kitab, tetapi mereka apa? Mengimani atau membenarkan itu apa? Kesyirikan, membenarkan tukang sihir, membenarkan apa? Dukun dan yang semisalnya, atau bahkan membenarkan apa? Ya, tagut, yaitu sembahan selain Allah, yaitu yang di situ dari kata ya tughyan, yaitu melampaui batas, ya, dari apa pelampauan batas. Kemudian ya kami akan berikan faedah ya apa perbedaan antara wathan dan sonam. Apa perbedaan wathan dan sonam? Ya. Wathan dan sonam ya, bahwasanya sonam ya. Jadi sonam itu apa? Kullu ma ubida min dunillahi ta'ala ala surati insan. Jadi sonam itu adalah semua apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ya dalam bentuk ala insan, ala surati insan au hayawan, atau dalam bentuk apa? Hewan. Wa huwa timthal wa surah. Maka ini bentuknya apa? Kalau sonam itu bentuknya apa? Timthal. Apa timthal? Patung, wasurah atau gambar, ya, atau gambar-gambar. Jadi kalau ada gambar, ada patung hewan atau patung manusia, maka itu namanya apa? Sonam. Ya, jadi sonam itu apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk manusia atau dalam bentuk hewan. Bentuknya patung atau gambar. Itu dinamakan apa? Ya, itu sonam. Bisa dipahami sonam? Ya, misalnya apa dikatakan ya di sana di candi. Ya, kemudian di situ ada patung-patung. Ya, kemudian diibadahi, disembah. Ya.
maka itu namanya apa? Itu sonam. Ya. Adapun wathan bahwa ma ubida min dunillah min ghairi surah. Adapun ya kalau wathan itu adalah apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tapi min ghairi surah, dengan tanpa bentuk surah, dengan tanpa ya bentuk gambar ya atau berbentuk. Maksudnya apa? Berbentuk gambar. Ya, min ghairi surah. Seperti apa? Bukan surahnya, bukan patungnya, tapi apa? Seperti apa? Kuburan. Kemudian seperti apa? Pohon. Kemudian seperti apa? Batu. Ya. Dan selain yang demikian itu. Atau tempat petilasan misalnya. Ya, petilasan kemudian dijadikan apa? Tempat peribadatan. Ya, di sana ya ada petilasan, hanya petilasan yang dilewati yang katanya apa? Dilewati Wali Songo. Kemudian dijadikan tempat berkumpul dan tempat apa? Ya, suatu yang sakral ya di suatu malam atau waktu dijadikan apa? Tempat untuk berkumpul dan apa? Di situ berdoa, minta berkah dan semisalnya. Maka ini masuknya apa? Masuknya adalah wathan, ya. Maksudnya adalah al-wathan. Bisa dibedakan enggak antara sonam dengan wathan? Kalau sonam apa? Yang berbentuk yaitu patung, ya berbentuk manusia ataupun hewan. Ya. Kalau apa? Wathan ya itu lebih umum. Ya ini apa? Ya bentuknya pohon, batu, ya, tempat yang dikeramatkan, ya, dan yang selain yang demikian itu. Ya, maka di sini itu yang namanya apa? Yang namanya wathan. Itu perbedaan di antara keduanya. Dan nanti ada ya bahasanya apa? Dari sini bahasanya wathan itu lebih umum dibandingkan sonam. Ya. Itu lebih umum dibandingkan sonam, atau dikatakan juga bahwasanya di antara apa? Wathan dan sonam ini ada umum dan khusus. Apabila terkumpul misalnya ada penyebutan wathan dan sonam, maka maknanya apa? Masing-masing tadi. Sonam itu apa? Yang berbentuk patung manusia atau patung hewan. Kemudian apa? Ya, wathan itu adalah itu tadi, bukan gambar, bukan patung. Berarti apa? Pohon, batu, petilasan yang semisalnya. Tapi kalau misalnya nanti ya enggak disebutkan masing-masing, bisa maknanya apa? Masuk pada yang lainnya. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, apabila ya terpisah maka ya misalnya nanti cuma disebutkan sonam, berarti di situ bisa masuk wathan juga. Atau kalau cuma disebutkan ya wathan bisa masuk ke sonam. Ini yang dinamakan umum wa khusus. Kemudian ya bahwasanya di sini ya ba'da hadhil ummah. Ini sebagian ya dari umat ini tidak menunjukkan semuanya. Kenapa tidak menunjukkan semuanya? Karena tetap saja ada umat dari Rasulullah SAW itu yang membela apa? Membela agama. Ya, maka ya kita senantiasa berdoa pada Allah semoga kita ini termasuk pembela agamanya, yaitu Taifah yang apa? Senantiasa apa? Ya, mengingatkan manusia, kelompok yang senantiasa mengingatkan manusia dari apa? Dari kesyirikan. Makanya di sini dikatakan apa? Sebagian dari umat ini. Karena tidak semuanya. Ya, karena di antara umat ini ya ada ya senantiasa akan ada, yaitu Taifah yang apa? La tazalu mansurah. Ya, senantiasa apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menegakkan kebenaran. Ya, hingga ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Ya. Ini hingga akhir zaman itu akan senantiasa ya taifah yang apa? Mengingatkan manusia dari kesyirikan. Ya, tetapi terjadinya ya kesyirikan itu mesti ya terjadi. Ya, karena Rasulullah SAW telah bersabda, la tazalu isabatun min ummati, senantiasa ya sekelompok dari umatku itu apa? Yuqatiluna ala amrillah. Itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa? Qahirina li aduwihim, yaitu mengalahkan musuh-musuh mereka, la yadurruhum man khalafahum. Ya, tidaklah memudaratkan pada mereka siapa saja yang menyelisih mereka, hatta ta'tiyahum sa'ah, hingga ya datangnya hari kiamat. Wahum ala dzalik, mereka di atas demikian itu di atas kebenaran. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengirimkan rih, ya. Maka apa? Ya, rih itu akan mematikan semua orang yang terdapat di dalam hatinya apa? Keimanan.
ya, kemudian tersisalah manusia di akhir zaman itu adalah seburuk-buruk manusia, hingga nanti akhirnya terjadi hari ya kiamat, ya, hingga terjadi hari kiamat. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Sebagaimana telah kita sebutkan di sini ya, bahwasannya ya tadi taro yaitu engkau melihat itu adalah ru'yah basariyah. Itu apa? Ru'yah basariyah itu apa? Penglihatan dengan mata ya telanjang, dengan mata kedua mata. Itu antum akan melihat ya orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Ya, itu membenarkan al-jibat. Ya, membenarkan al-jibat. Kita baca al-authan jamu wathan wa huwa ma kusiba binau'in min anwa'il ibadah minal kubur wal masyahid wa ghairiha. Ya, jadi authan itu jamak dari wathan. Ini apa saja yang dimaksudkan dari macam-macam ibadah. Baik itu dari kuburan, wal masyahid atau petilasan, ya. Kemudian dan selainnya. Kemudian alam tara, itu alam tangdur. Kemudian alladzina utu, yakni utu wa humul yahudu wa nasara. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Nasiban haddan, yaitu bagian. Yu'minuna yusaddiquna bil jibti. Ini adalah kalimat ya yang digunakan dalam sonam, yaitu berhala, ya. Kemudian wal kahin, dukun, dan juga sahir, ya, dan juga sahir, yaitu tukang sihir, ya, tukang sihir. Kemudian itu bijibet, ya, bijibet itu dalam lughah orang Habasyah itu tukang sihir, ya, masuk sudah, ya. Al-jibet itu adalah yaitu setan juga, ya, ini menurut bahasa Habasyi, ya, bahasa kalau sekarang itu Ethiopia, ya, al-jibet. Kemudian wa taghut, ya, taghut itu yaitu minat tughyan, ya, dari pelampauan batas, itu adalah mujawazatul had. Maka setiap yang melampaui batas dari ukurannya, maka itu adalah taghut, dan ini maksud ini adalah setan. Yang dimaksud ini adalah setan, dan diterangkan oleh siapa? Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, taghut itu kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin. Itu semua apa saja yang melampaui batas ya pada seorang hamba, itu yang pertama haddahu, yaitu batasannya, baik itu min ma'budin, ya, dari ma'bud, dari apa yang disembah, ya, min ma'budin, melampaui batas dari yang disembah, ya, itu yang disembah. Kalau yang disembah itu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'bud contohnya ya berhala. Wal madbu, kalau madbu siapa yang diikuti? Yaitu ulama yang sesat. Wal muta, yang ditaati, seperti siapa? Ya, seperti umara. Maka mentaati mereka dalam apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengharamkannya, atau menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya, maka ini adalah termasuk dari melampaui batas. Itu berarti telah ya mengibadahi mereka. Jadi mentaati umara dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka ini termasuk ya dari taghut. Dan yang dimaksud ya di sini adalah siapa saja yang ridho ya terhadap peribadatannya kepada mereka ini. Jadi taghut itu ya apabila dilihat dari orang yang menyembahnya, maka ya orang yang menyembah ini bi'tibar abidihi li'annahum tajawazu bihad, ya, karena dia telah melampaui batas, di mana mereka para penyembahnya itu telah mendudukkan, ya, menempatkan ya sembahan-sembahan itu di atas kedudukannya. Misalnya Nabi Isa itu adalah Nabi Isa alaihissalam itu Nabi dan Rasul. Kemudian mereka meletakkannya di atas kedudukannya.
Ya, maka di situ adalah dikatakan bahasanya penyembahnya adalah itu telah melakukan kesyirikan karena telah mendudukkan di atas kedudukannya. Di atas kedudukan apa? Nabi dan Rasul. Tetapi ya nanti di hari kiamat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu akan berlepas diri dari siapa saja yang menyembahnya. Ya, maka tidak dikatakan tagut karena apa? Ya, tidak ridho dengan apa yang dilakukan dari orang-orang yang menyembahnya. Kemudian wal ma'nal ijmali lil ayah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya. Ya, sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'ajjub. Ya, di sini apa? Ya, ta'ajjub di sini bukan maksudnya apa? Ta'ajjub. Ya, ta'ajjub itu merasa kemudian apa? Merasa takjub, ya suatu yang menakjubkan, tetapi maksudnya di sini heran. Ya, jadi takjub itu kan ada yang heran, ada yang apa? Heran sama apa? Jadi kalau seorang itu heran, ya, seorang itu heran dengan apa yang dilakukan. Biasanya itu kan ada sisi apa? Negatifnya kan. Tapi kalau misalnya seorang itu misalnya takjub, berarti itu pada suatu yang apa? Yang indah. Tapi takjub di sini adalah pada sisi yang heran. Ya, di sini heran dari apa yang terjadi. Ala wajhi ta'ajjub. Ya, wal istingkar, yaitu untuk mengingkari. Alam tandur. Ya, tidakkah engkau melihat? Ya, tidakkah engkau melihat? Ya, wahai Muhammad, ilaha ula'il yahud. Kepada mereka orang-orang Yahud wa Nasara, ya, yang mereka ini apa? Utu haddan min kitabillah. Mereka itu diberikan bagian dari kitab Allah. Alladzi fihi bayanul haq minal batil, yang terdapat dalamnya penjelasan kebenaran dari kebatilan. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan itu mereka apa? Yusaddiquna bil batil. Mereka itu apa? Membenarkan kebatilan. Apa itu? Min abadatil asnam. Mereka itu beribadah kepada asnam. Mereka itu beribadah kepada apa? Wal kahana, pada dukun, wasihar, ya, dan juga sihir. Dan juga apa? Wa yuti'una syaitan fi dzalik. Ya, dan mentaati syaitan fi dzalik. Itu ini ya akan terjadi pada umat Islam. Ya, seperti apa yang terjadi sekarang. Itu di antara mereka umat Islam yang diberikan kitab. Apa kitabnya umat Islam? Al-Qur'an. Maka ini dikatakan mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka apa? Meminta kepada kuburan. Meminta kepada kuburan orang soleh. Bisa dipahami bentuk penyerupaannya. Ya, bentuk penyerupaan dengan ahli kitab. Yang mereka itu apa? Mereka menyembah Allah. Itu dapat bagian dari kitab. Tapi mereka apa? Itu tadi. Ya, membenarkan kebatilan. Dari peribadatan kepada berhala. Atau perdukunan. Atau sihir. Maka munasabatul ayah lil bab. Annahu idha kana alladhina utu nasiban minal kitab. Ya, bahwasanya apabila orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, mereka mengimani al-jibt, ya, mengimani setan, perdukunan, ya, dan juga sihir, wa taghut, ya, semua apa yang melampaui batas tadi, maka umat ini yang juga umat ini adalah utiyat apa? Al-Qur'an. Fadil ummah allati utiyatil Qur'an, yang mereka ini diberikan Al-Qur'an, la yungkar wala yustab'ad. Ini juga apa? Tidak jauh. Ya, bahwasanya apa? Umat ini apa? Anta budal jibta wa taghut. Ini tidak jauh, maksudnya apa? Akan terjadi bahwasanya dari umat ini apa? Menyembah kepada apa? Al-jibt wa taghut. Menyembah kepada apa? Setan, menyembah kepada apa? Dukun, menyembah kepada tukang sihir, wa taghut, semua apa yang melampaui batas, itu dari apa tadi? Dari muta, madbu, ya, dan juga ma'bud. Maka akan terjadi pada umat ini. Kenapa? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ahbar, telah mengabarkan bahasanya akan terjadi pada umat ini orang yang melakukan semisal apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Itu apa? Mencocoki muwafaqatan lahum, mencocoki mereka. Walau kanu yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Walaupun mereka itu apa? Membenci orang Yahudi dan Nasara. Mereka mengetahui kebatilan.
ya bahwasanya Isa itu tidaklah dijadikan ilah. Kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin apa? Ya meyakini akan apa? Bahwasanya Nabi Isa itu apa? Ya, itu adalah nabi dan rasul. Bahwasanya Nabi Isa itu bukan apa? Sembahan, ya, sembahan apa? Yang diibadati. Ini kaum muslimin yang mengetahui ya. Kalau orang yang kaum muslim yang tidak mengetahui ya ada yang mungkin sekarang sudah apa tercampur pemikirannya dengan apa? Liberal dan yang semisalnya, maka itu semua agama apa? Semua agama baik. Ya karena semua mengajarkan apa kedamaian dan semisalnya. Tapi kaum muslimin pada hakikatnya mereka itu apa mengetahui Isa itu ya nabi dan rasul, bukan sembahan. Ya. Kemudian di sini apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwasanya akan terjadi dari umat ini apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan semisal yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri ya bahwasanya apa latattabi'unna apa sanana man qablakum, sungguh kalian itu apa akan mengikuti apa metode cara ya orang sebelum kalian, sibran bisibrin, kemudian apa dira'an bidira'in, yaitu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law salaktum ya hatta law salaku juhradabin, sehingga law salaku seandainya mereka itu apa memasuki lubang lubang dob, ya lubang dob itu apa? Ya kadal gurun, ya bukan disebut dengan apa? Ya bukan apa? Biawak. Kalau biawak itu besar, kalau kadal gurun itu cuma kecil. Ya kalau antum lihat kadal gurun itu bukan seperti dob yang disebut biawak. Kalau biawak itu besar, ya dan kadal gurun itu bisa dimakan, ya kecil, ya bentuknya kecil. Kalau antum pernah lihat atau lihat nanti tulis dob gitu saja sudah tampak itu apa ya kecil, ya bentuknya seperti kadal. Kalau biawak itu terlalu besar, ya itu akan masuk apa ke lubang, ya lasalak tumu, maka kalian juga akan mengikutinya. Ya kemudian kulna, sahabat mengatakan ya Rasulullah al Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasara. Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ya, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi apa? Ya, orang Islam itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dari apa? Itu tadi. Mereka diberikan kitab, tetapi apa? Mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Yahud dan Nasara dari apa? Ya, peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yustafadu minal ayah, yang diambil faedah dari ayat ini, siapa yang baca? Ya, digilir. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ما يستفاد من الآية الأول أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان كما حدث لليهود والنصارى. Iya, yang pertama bahasanya akan terjadi dari umat ini, dalam umat ini siapa saja yang apa menyembah kepada ya sembahan-sembahan selain Allah. Iya. Sebagaimana terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Kemudian yang kedua, الثاني أن الإيمان بالجبت والطاغوت في هذه موضع معناه موافقة أصحابها ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. annal iman bil jibti wa taghut, bahasanya beriman terhadap apa jibat. Itu tadi, ya jibat itu masuk padanya apa? Setan, tukang sihir, kemudian apa? Dukun. Pada tempat ini maknanya adalah muwafaqah. Ya, muwafaqatu ashabiha. Itu mencocoki pelakunya. Sekalipun dia itu apa? Yubghiduha, yaitu membencinya. Wa ya'rifu butlana, dia mengetahui kebatilannya. Ya, tetapi apa? Ya, ternyata itu tadi masih ya mencocoki. Ya, misalnya seorang itu apa? Muslim tapi datang ke tukang sihir. Ya. Kalau lagi apa? Lagi ya benci sekali dengan seorang, kemudian apa ternyata ya minta dukun untuk apa? Mensihir saudaranya misalnya. Ya, muslim tapi apa? Dia mengatakan bahwa saya muslim tapi perginya ke dukun. Ya, ke tukang sihir. Ya itu tadi, ya dari umat ini
akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan orang Yahudi itu orang yang sangat apa? Ya, sangat getol sekali dengan melakukan sihir. Ya, dan sihirnya mereka itu yaitu ya, apabila melakukan sihir yaitu sudah ya, karena itu diantara ciri mereka yaitu apa? Melakukan sihir. Makanya dari umat ini adalah ya, ada pada mereka yang meniru atau mencontoh orang Yahudi. Kemudian selanjutnya Ats-tsalits annal kufra bil jibti wat taghuti wajibun fil jami'il kitabi was samawiyyati. ya. Annal kufra bil jibti, ya, bahwasanya apa? Kufur ya dengan jibat, ya. Jibat tadi apa? Ya sudah katakan ya, termasuk dari apa? Ya, dari setan. Kemudian apa? Tukang sihir atau tukang apa namanya? Tukang dukun, ya. Misalnya itu apa? Wajib. Annal kufra bil jibti wa taghut, dan taghut yang melampaui batas itu adalah wajib. Fi jami'il kutub, ya, pada semua kitab as-samawiyah, ya, yang turun dari langit. Apa kitab yang turun dari langit? Al-Quran. Kemudian apa? Zabur. Kemudian apa? Taurat dan Injil. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, الرابع wujubul amali bil ilm wa anna man lam ya'mal bil ilmihi fa fihi syubuhun minal yahudi wan nasara. ya, yang keempat adalah apa? Wujubul al-amal bil ilm, yaitu wajibnya beramal dengan ilmu. Dan barang siapa wa anna man lam ya'mal bi ilmi, siapa yang tidak beramal dengan ilmunya, fa fihi sabahun, ya, maka padanya ada sabahun. Itu apa? Keserupaan minal yahud, dari orang-orang Yahudi, wan nasara, ya, dan juga dari orang-orang Nasara. Yahud ini jamak, ya, wan nasara juga jamak. Al-Yahud jamaknya dari apa? Apa? Al-Yahudi. An-Nasara jamaknya dari apa? An-Nasrani, ya. Jadi Nasara itu jamak dari Nasrani, Yahud jamak dari Yahudi. Ya. Waktunya cukup enggak? Tambah satu. Ya, sekiranya bisa dipahami. Bisa dipahami dari yang kita baca, yang kita cukupkan, ya, udah lumayan panjang dari apa yang ya kita baca. Mudah-mudahan bisa ya dipahami. Iya, maka di sini apa? Ya, di antara yang disebutkan juga bahwasanya annahu idza kana alul kitab minal yahud wan nasara alladzina utul taurah wal injil qad waqa'u fi syirik billah, ya, minal iman bil jibt wa taghut, ya, bahwasanya apabila ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara yang mereka ini apa? Telah diberi kitab, itu diberi Taurat dan Injil, telah terjatuh dalam kesyirikan pada Allah dari mengimani, membenarkan jibat. Apa jibat tadi? Apa jibat? Setan, ya. Kemudian apa? Tukang sihir, ya, atau apa? Dukun, ya, seperti itu, ya. Waqat waqa'u fi syirik billah minal iman bil jibat wa taghut. Taghut tadi apa? Yang melampaui batas, ya, dari matbu, ya, muta', ya, dan ma'bud, ya, seperti itu. Fayumkin li hadhil ummah, maka memungkinkan umat ini berarti apa? Umat Muhammadiyah, itu umatnya Rasulullah SAW, antaqa'a fi dzalika, ya, akan terjatuh pada yang demikian itu, tasabbuhan bihaula, karena apa? Menyerupai mereka. Kenapa? Li'anna nusus syar'iyyah, karena dalil-dalil syar'i dalat itu telah menunjukkan ala anna hadhil ummah, bahwasanya umat ini apa? Satahdu hat wal yahud an-nasara, bahwasanya umat ini akan apa? Satahdu, apa? Akan mengikuti, ya, Yahudi dan Nasara, ya, watadba, ya, sunanahum, dan juga mengikuti apa? Metode mereka. Hadwal apa? Hadwal qudah bil qudah, itu sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sebagaimana yang telah kita bacakan hadis Abi Sa'id tadi, itu adalah apa? Sibron bisibrin wa dhira'an bidhira'. Iya, kama sayati fil hadis at-tali.
ya sebagaimana yang akan disebutkan nantinya pada hadis yang berikutnya. Ya, insyaallah kita bisa memahami dari satu ini, ya ternyata sudah mengambil waktu banyak. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang kita baca. Ya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.